dampak negatifnya ini bisa menyebabkan seseorang depresi, gangguan kejiwaan, gangguan tingkat kewarasan, bahkan ada yang berakibat. Bagaimana ya cara menyikapi ketika ada seseorang yang membody shaming kita? Mau tahu caranya? Let's go! Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya. Hello guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Saya akan membahas topik dengan judul body shaming. Apa ya pengertian dari body shaming? Body shaming adalah suatu tindakan mencela, mempermalukan, menghina seseorang tentang kondisi fisiknya dengan tujuan untuk menjatuhkan mental. Jadi di situ seperti berkomentar negatif tentang apa yang ada dalam diri seseorang. Misalnya dia gendut, dia pesek, atau mungkin dia kurang tinggi, atau mungkin dia hitam. Contohnya seperti itu. Biasanya komentar negatif, ejekan, atau hinaan ini dibungkus rapi dengan sebuah candaan. Bahkan si pelakunya sendiri tidak sadar bahwa dia telah melakukan body shaming kepada lawan berbicaranya. Ini biasanya banyak terjadi di media sosial ya. Karena itu sekarang di media sosial banyak sekali spam. Body shaming bisa diartikan dengan tindakan mencela, mempermalukan seseorang tentang tubuh dan fisiknya. Ini banyak terjadi di kaum wanita ya. Biasanya yang sering body shaming ini kaum laki-laki. Biasanya sering mengatakan kamu itu nggak cantik, atau mungkin kamu itu berjerawat, atau mungkin kamu itu gendut lah, kamu hitam lah. Biasanya aktornya ini kebanyakan laki-laki ya. Tapi tidak jarang juga yang terjadi adalah yang pelakunya adalah wanita juga. Ini dikarenakan iri dengki. Biasanya di media sosial dia membody shaming, mengajak segerombolan orang atau mengajak banyak orang untuk mencela ataupun memberikan komentar negatif kepada orang yang tidak dia sukai. Biasanya yang di body shaming itu meliputi berat badan seseorang, atau mungkin bentuk rambut seseorang, atau mungkin banyak sekali rambut yang tumbuh di tubuh seseorang itu, misalnya di ketiaknya atau mungkin di tangan-tangannya. Kan tidak semua orang itu memiliki gen yang sama. Warna kulit ya, biasanya ini juga menjadi permasalahan body shaming ya. Dan untuk wajah juga, mungkin dia kurang cantik, atau mungkin berjerawat, atau mungkin kurang sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Itu bisa menjadi sasaran body shaming seseorang. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, kui santai sayang. Paham? Inilah beberapa tips cara menyikapi seseorang yang membody shaming kita. Let's go! Cara menyikapi body shaming adalah mengabaikan saja perkataan orang tentang kita ya. Dia mau berkata apapun ya, selama perkataannya ini tidak menghambat saluran keuangan kita, biarkan saja, biarkan saja. Nanti dia juga berhenti sendiri. Anggap saja dia iri, ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin tidak bisa dia miliki atau mungkin tidak bisa dia gapai. Mengabaikan itu bisa membuat tingkat kewarasan dan juga mental kita menjadi baik ya, daripada menanggapi mereka. Karena biasanya body shaming ini kata-katanya itu dibungkus rapi dengan sebuah candaan. Seseorang yang melakukan body shaming, menjelekan, berkomentar yang tidak baik,
Jadi biasanya tujuannya memang untuk menjatuhkan mental seseorang ya. Jadi memang yang diserang itu mentalnya, agar dia itu merasa nggak pede, agar dia itu merasa nggak nyaman. Jadi abaikan saja selama mereka tidak tidak mengganggu saluran keuangan kita. Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang, karena semakin kita menyikapinya dengan santai, mereka juga akan diam sendiri, mereka akan malu dengan dirinya sendiri. Mereka akan merasa malu dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena kita tidak meresponnya. Inilah tips cara menghadapi hinaan yang dibungkus rapi dengan sebuah candaan. Bagaimana caranya? Let's go! Cara mengatasi body shaming juga bisa Anda lakukan dengan menutupi kekurangan Anda dengan sesering kali menunjukkan kelebihannya Anda. Bekali diri dengan apa arti ataupun dampak dari body shaming itu sendiri. Karena ketika kita mengetahui dampak dan apa body shaming, itu bisa meminimalis seseorang untuk lebih sehat mentalnya dan lebih sehat lagi. Oh, ternyata body shaming itu seperti itu. Jadi ketika seseorang itu di body shaming oleh orang lain, dia akan sadar, oh, aku tidak boleh cemas, aku tidak boleh baper. Nah, keadaan seperti ini lumrah, biasa saja. Jadi ketika seseorang memiliki wawasan tentang body shaming, itu bisa memperbaiki mentalnya. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, kui santai sayang. Paham? Jika Anda di body shaming, dibully, diejek seseorang yang tidak Anda kenal, hendaknya Anda menyelesaikan secara empat mata ya, agar masalah itu tidak berlarut-larut. Menyelesaikan secara empat mata juga bisa memberikan pelajaran bagi orang yang melakukan body shaming. Orang yang menganggap bulian, cacian, hinaan itu candaan, mereka membungkus rapi dengan sebuah candaan. Jadi ketika Anda menyelesaikan secara empat mata, secara tidak langsung, itu bisa menstop, menghentikan orang-orang yang suka membuli orang lain. Karena itu tidak baik ya, itu bisa berakibat fatal dengan kejiwaan dan mental seseorang. Menghadapi atau menyikapi body shaming, perluaslah ruang lingkup pergaulan Anda. Istilah kata Anda tidak kuper ya, kurang pergaulan. Jadi ketika Anda punya banyak wawasan, pengalaman, itu Anda akan tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang suka membuli, orang-orang yang suka membody shaming. Agar Anda tidak terlalu memikirkan omongan orang. Karena apa? Orang itu ngomong itu nggak dipikir. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin mereka ngomong apa. Istilah kata, selama mereka tidak menghabiskan jatah berasmu ya biarkan sajalah. Orang kalau udah masalah hati ya, kalau masalah benci, masalah itu body shaming itu biasanya ada sesuatu yang dalam dirinya itu tidak mampu menjadi orang lain. Ada sesuatu yang diiriin biasanya itu. Dia itu nggak mampu menjadi orang yang dia body shaming itu loh. Makanya terjadilah seperti itu. Jadi ketika Anda punya wawasan, Anda sadar diri dengan keadaan seperti itu, Anda akan wong ayu, wong ganteng kuwi santai sayang. Belajarlah untuk memaknai atau memahami kalimat I love you myself. Ya, aku mencintai diriku sendiri. Aku mencintai apa yang ada di dalam diriku. Aku mencintai tubuhku yang mungil. Aku mencintai tubuhku yang imut. Aku mencintai kulitku yang manis. Jadi ketika Anda mencintai diri Anda sendiri, itu akan membuat Anda itu santai dalam menghadapi body shaming ya. Ketika seseorang mencas Anda tidak baik atau apalah, itu berarti nanti Anda akan tahu bagaimana bersikap seperti apa. Jadi orang, belajarlah untuk cuek ya, jangan gampang baper. Biar kita itu saat menghadapi body shaming, ejekan, hinaan gitu, kita tetap stay, kita tetap slow, kita tetap santai.
Karena apa? Ketika seseorang itu, karena yang bisa melawan, yang bisa menghadapi body shaming ini ya, menghadapi orang-orang yang suka membuli, mencaci, membungkus hinaan, cacian dengan kata candaan, itu adalah diri kita sendiri ya. Ketika mental kita itu dijatuhkan orang lain, kalau kita bisa tetap tenang dan kita bisa mental kita aman, insya Allah kita juga akan aman ya. Jadi untuk menyikapi dan menghadapi orang-orang yang sedang membuli kita itu, satu, tenangkan diri kita dulu, atur emosi, jangan emosi dulu ya. Dan jangan lupa dengan kalimat saya ya, wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. Ya, kita harus menghadapinya dengan santai dan slow. Belajarlah untuk memaafkan orang lain ya, memahami bahwa kita adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, tepatnya khilaf. Jadi ketika Anda memaafkan orang yang menyakiti Anda memaafkan perkataan mereka, ya namanya juga manusia, wajarlah saling mengkritik. Nah, selama manusia hidup itu kan biasanya suka dikritik dan mengkritik orang lain. Karena jika seseorang itu memiliki jiwa pemaaf, dia tidak akan gampang terpancing oleh ejekan, hinaan, dan cacian yang dibungkus rapi hanya dengan sebuah candaan. Jadi memaafkan orang lain itu penting ya, karena kita sadar kita itu hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, tepatnya untuk melakukan khilaf juga. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ketika Anda tenang, Anda santai, Anda slow, Anda tidak akan pernah terpancing dengan ejekan itu. Apalagi Anda seorang yang memiliki jiwa pemaaf, Anda hanya akan itu mah biasa. Cara menghadapi body shaming dengan hinaan, cacian itu adalah dengan mengubah sudut pandang kita ya. Mengubah sudut pandang kita tentang mereka, kita positive thinking aja. Jadi selama kita tetap positive thinking, kita akan tetap slow dan kita akan tetap santai. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, kui santai sayang. Paham? Belajarlah untuk membahagiakan diri Anda sendiri ya. Ketika Anda bahagia, Anda tidak akan goyah ya dengan cacian, hinaan. Kalau hanya dengan candaan yang dibungkus rapi, maksud saya hinaan yang dibungkus rapi dengan sebuah candaan ya, itu Anda tidak akan pernah goyah. Anda imannya akan tetap kuat. Justru itu akan membuat mental Anda terbentuk dengan sendirinya. Anda akan menjadi sosok yang jauh luar biasa. Karena ketika seseorang itu baper dengan kataan dan hinaan orang, dia pasti nggak terima ya, dan itu akan memperburuk masalah saja. Karena apa? Kita juga mungkin kurang menyadari bahwa mereka itu orang-orang yang tidak bahagia. Jadi orang-orang yang tidak bahagia itu melakukan body shaming itu karena dalam jiwanya, dalam dirinya itu memang dia tidak bahagia. Ada sesuatu yang dalam diri Anda, dalam diri orang yang dihina, dicaci, dimaki, ataupun dibully, di body shaming ini yang tidak ada dalam dirinya. Istilah kata iri dengki ya. Jadi kita harus memaklumi orang-orang yang melakukan body shaming itu rata-rata hatinya bermasalah, dia penyakit hati. Jadi ya maklum sajalah, mungkin dia kurang bahagia. Jadi ketika Anda bisa memaklumi mereka melakukan body shaming itu dengan basic, dengan latar belakang seperti itu, Anda akan santai. Alah biasa. Karena orang-orang yang melakukan body shaming ini tujuannya adalah menurunkan kadar kepercayaan diri seseorang. Jadi membuat mental mereka terjatuh agar mereka itu tidak berdaya, agar mentalnya kena, agar depresi, atau mungkin bisa menyebabkan tingkat kepercayaan diri seseorang itu berkurang. Milikilah pribadi yang bisa mensyukuri apapun yang Maha Kuasa yang berikan kepada kalian ya. Ketika kita itu bisa bersyukur dengan apapun bentuk tubuh kita, dengan takdir kita, dan dengan hidup kita, itu akan membuat seseorang rentan dengan kena mental ya. Jadi ketika seorang itu imannya kuat,
itu dia itu untuk menghadapi body shaming ini nggak akan goyah, dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya, itu bisa membantu kita untuk menyikapi body shaming. Jadi ketika kita itu diejek, dihina orang, Anda sibuk dengan memperbaiki diri, Anda sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, itu akan membuat diri Anda memiliki view tersendiri dan orang akan berhenti dengan sendirinya ketika Anda sibuk dengan hidup Anda sendiri, atau mungkin Anda sibuk dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bijaklah Anda dalam bermedia sosial. Ya, biasanya body shaming ini rata-rata dilakukan seseorang di media sosial ya, entah melalui akun apa, itu yang penting di media sosial. Biasanya memang mereka itu pelakunya itu orang yang tidak kita kenal seperti netizen ya. Untuk menghadapi body shaming itu, langkah terbaik adalah bijaklah bermedia sosial ya. Jadi ketika Anda itu bisa bijak dalam menggunakan media sosial, itu juga bisa menjadi solusi terbaik ya dari kasus body shaming. Karena apa? Ketika Anda bijak, Anda tidak gegabah, Anda tetap santai, Anda tetap slow, orang yang melakukan body shaming ini akan diam dengan sendirinya. Bahkan dia akan malu dengan sikapnya yang membungkus rapi sebuah hinaan dengan candaan. Jadi banyak kasus di media sosial itu, banyak orang berlomba-lomba menjadi terbaik versi dirinya, menunjukkan siapa dirinya. Jadi banyak sekali orang yang iri dengki, orang yang body shaming, orang yang tidak menyukainya. Jawaban terbaik adalah bijaklah menggunakan media sosial. Anda harus tahu ini pantas untuk tidak dipublikasikan, ini layak atau tidak untuk dipublikasikan. Itu bisa meminimalisir angka body shaming merendah ya. Ketika Anda bijak menggunakan media sosial, itu adalah solusi terbaik menghadapi body shaming ya teman-teman. Jadilah orang yang bijak bersosial media. Body shaming ini biasanya memiliki dampak yang buruk ya bagi korbannya. Dia merasa dia itu tidak seperti orang-orang pada umumnya, dan biasanya dampak negatifnya ini bisa menyebabkan seseorang depresi, gangguan kejiwaan, gangguan tingkat kewarasan, bahkan ada yang berakibat fatal dengan bisa bunuh diri seseorang itu karena di body shaming. Itulah tadi beberapa tips dari saya cara menyikapi ketika kita di body shaming oleh orang lain. Body shaming sendiri dengan arti adalah dibully, dicaci, dihina, yang terbungkus rapi dengan sebuah candaan. Semoga tips cara menghadapi body shaming dari saya hari ini bisa membuat Anda tetap stay ya, meskipun banyak sekali hinaan, cacian, dan bulian yang dibungkus rapi hanya dengan sebuah candaan. Anda tetap tenang. Iya, wong ayu, wong ganteng kui santai sayang. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjadikan kita sosok pribadi yang lebih kuat dan tidak gampang rapuh ya, dan bermental baja. Kuatkan iman Anda dan kuatkan juga mental Anda untuk menghadapi orang-orang yang suka membody shaming. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye-bye. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, kui santai sayang. Paham?